Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 359 Keras. Tuan rumah telah berhasil mengintervensi nasib warga Lan dan telah menaklukkan bagian dari negara Kasen dengan memperkenalkan taktik tempur tingkat yang lebih tinggi. Tuan rumah juga secara langsung memerintahkan tentara dalam pertempuran yang menentukan, mengurangi jumlah kerugian seminimal mungkin. Selain itu, para ahli Lan yang tersisa kini telah menciptakan sekte mereka sendiri, yang juga dianeksasi ke negara Jialin. Menghitung hadiah. Ryan dan Roan terkejut mendengarnya. Oh, saya pikir apapun yang melibatkan pakar Lan tidak akan dihitung pada akhirnya. Roan setuju dengan Ryan. Memang, lagi pula, kami tidak mendapatkan apa-apa setelah meninggalkan kota Lan. Suster Orb kemudian menjelaskan, acara kota benar-benar tidak memberimu apa-apa. Namun, begitu para ahli ini dipisahkan dari artefak kota, nasib mereka juga dibagi menjadi dua arah yang berbeda. Dikatakan demikian, sementara mereka adalah warga Lan yang lama, mereka tidak ada hubungannya dengan itu lagi. Itulah mengapa takdir mereka sekarang menjadi bagian dari hadiah dari perubahan takdir. Ryan dan Roan mengangguk. Namun, Ryan juga memperhatikan sesuatu. Sepertinya artefak kota tidak ada lagi di planet ini. Roan mengerti apa yang dimaksud Ryan. Memang, sistem permata jiwa sedang mempertimbangkan takdir bersama mereka dengan kota Lan benar-benar terputus. Itu berarti keduanya tidak akan memiliki hubungan satu sama lain lagi. Paling tidak dalam waktu dekat. Ryan mengangguk. Tepat, jika mereka masih di planet ini, masih ada kesempatan untuk bertemu satu sama lain di masa depan, seperti yang dilakukan Latalia dengan menjadi keturunan. Namun, itu mungkin berarti bahwa bahkan keturunan mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukan kota itu lagi di masa depan. Ryan juga mempertimbangkan kemungkinan lain. Jika saya tidak salah, ada kemungkinan besar bahwa kota Lan dibawa ke alam yang lebih tinggi, bukan begitu? Roan menjadi bingung. Apakah Anda berbicara tentang apa yang disebut leluhur yang seharusnya kembali untuk membawa mereka pergi? Ryan mengangguk. Kota menghilang begitu saja. Bahkan para ahli Saint Realm tidak berpikir hal seperti itu mungkin untuk mereka lakukan. Anda harus mengakui bahwa itu mungkin intervensi dari seseorang dari atas. Roan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Saya merasa sangat tidak mungkin. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa artefak spirit tidak bisa memindahkan kota kapanpun dia mau. Mungkin hanya tidak melakukannya karena tidak ada yang menemukannya di masa lalu. Ryan harus setuju bahwa kemungkinan itu ada. Lalu apa sinar cahaya di atas 4 puncak? Bukankah itu semacam sistem komunikasi untuk memberitahu, leluhur, itu bahwa mereka siap untuk dibawa pergi? Roan menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, mengapa artefak spirit tidak melakukannya lebih awal? Apakah Anda lupa apa yang dikatakan para tetua di kota itu? Artefak spirit memiliki kendali atas segalanya. Secara alami, sinar cahaya harus menjadi bagian darinya. Ryan kemudian mengangkat bahunya saat dia berkata, "Yah, kami tidak dapat mengkonfirmasi salah satu dari teori ini. Bagaimanapun, satu hal kemungkinan besar dikonfirmasi. Warga Lan yang tertinggal tidak akan menemukan kota Lan lagi. Saya hampir 100% yakin tentang itu." Roan mengangguk. Dia juga berpikir bahwa analisis Ryan benar. Saat itulah suara Sister Orb muncul. Oh, ada hadiah dari sistem. Tentu saja, perhitungan selesai. Hadiah poin takdir, 2937. Tingkat otoritas, 01. Oh, ini bahkan bukan quest sebelumnya, tapi kami masih mendapatkan semua poin ini. Roan mengangguk. Kami bahkan mendapat satu level otoritas. Itu lebih baik dari yang saya harapkan. Mari kita lihat baik-baik setelah kita kembali ke sekte. Si kembar kemudian kembali ke unit mereka dan mengumumkan perintah yang disahkan oleh sekte. Baiklah, semua orang sekarang bebas pergi kemana saja. Jangan lupa melewati gedung hadiah untuk menukar poin merit Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, unit kematian dibubarkan. Semua orang terkejut dengan pengumuman yang tiba-tiba. Semudah itu. Yah, bagaimanapun juga, perang antar negara tidak semudah itu terjadi. Tepat. Apakah Anda benar-benar berharap bahwa sekte akan terus memberi kami poin merit untuk tinggal di sini tanpa melakukan apa-apa? Kalina dan Malaka juga memiliki beberapa teman di unit kematian, terutama dengan yang perempuan. Yah,
Kurasa tidak ada gunanya. Malaka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat si kembar. Ryan, Rowan, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menahan semua orang? Ryan tertawa setelah mendengar itu. Jangan menganggap bahwa tidak semua orang di sini ingin tinggal. Bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana Anda mengharapkan kami menyediakan untuk budidaya mereka? Tentu, saya memiliki tingkat pendapatan yang cukup besar saat ini, tetapi saya jauh dari mampu untuk mempertahankan unit sebesar ini. Selain itu, lebih dari setengah unit kami terdiri dari pembudidaya gelandangan. Mereka memiliki klan, keluarga, del. Semua anggota mengangguk. Mereka senang menjadi bagian dari unit kematian. Bagaimanapun, itu adalah salah satu unit terkuat, yang memberi mereka banyak manfaat. Namun, mayoritas hanya bergabung untuk imbalan perang. Mereka semua memiliki rencana mereka sendiri setelah ini, termasuk anggota sekte. Gadis kecil, kamu harus berhenti bersikap naif. Hahaha. Dia benar, Malaka. Memelihara sekelompok besar kultivator bukanlah hal yang mudah. Memang, kalau tidak, menurutmu sekte atau keluarga kerajaan akan membubarkan kita. Mereka juga ingin meningkatkan kekuatan mereka, tetapi dunia kultivasi selalu kekurangan sumber daya. Namun, saya harap kalian akan menelepon kami lain kali ketika sesuatu seperti ini dimulai lagi. Unit kematian pasti akan memberi kami banyak hadiah. Hahaha. Semua orang juga tertawa setelah mendengar itu, termasuk Ryan. Namun, Rowan mau tidak mau menunjukkan senyum menakutkan. Ho, jadi kalian semua menyukai pelatihan neraka dari unit ini. Sangat bagus. Aku pasti akan mengingat nama kalian. Lain kali, aku akan meningkatkan levelnya sehingga unit ini setidaknya bisa mencapai pertempuran tingkat dasar. Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika mereka mendengar itu. Jadi semua yang Rowan buat untuk mereka lewati masih belum cukup bagi mereka untuk mencapai level dasar, lalu, seberapa menakutkankah menjadi unit level tinggi di matanya? Batuk, aku mungkin, tidak ada. Tepat sekali, orang tuaku sudah tua, aku tidak bisa membuat mereka mengkhawatirkanku seperti ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang tuamu sudah lama meninggal? Hari ini adalah hari yang indah, bukan begitu, teman-teman? Rowan mendengus tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ryan, Kalina, dan Malaka terkikik di dalam. Unit mereka memiliki banyak pembudidaya di atas 40, 60, dan bahkan 100 tahun, terutama yang berada di alam formasi inti ke atas. Lagi pula, tidak semua orang jenius yang bisa melakukan terobosan selama masa mudanya. Tetap saja, bahkan mereka merasa takut ketika Rowan berbicara. Statusnya tidak dibuat melalui komandonya saja. Dia membuat semua orang menghormatinya melalui kekerasan. Namun, sebuah suara kemudian datang dari tengah unit. Aku tidak keberatan latihan keras. Biarkan aku bergabung denganmu. Rowan memandang pria yang berbicara. Itu adalah Weloy, salah satu pembudidaya yang dianggap Rowan memiliki bakat untuk memimpin. Dia juga salah satu dari 6 subkomandan di unitnya. Gerakan mengungkap kekerasan Wall demi menghapuskannya. Hitung aku. Jangan lupakan aku, oke. Aku tidak akan tinggal di belakang. Salatis, Juka, Zoe, dan Verder. Semua pembudidaya yang juga diajarkan Rowan taktik perang melangkah maju juga. Rowan sangat keras dalam menu pelatihan mereka selama 14 bulan ini sejak dimulainya perang. Namun, mereka tahu betul seberapa banyak mereka meningkat berkat itu. Dia bahkan memberikan mereka manual dasar dari Death Style untuk masing-masing senjata mereka. Ryan juga ada untuk membantu mereka sepanjang waktu. Dia menyembuhkan luka semua orang, memberi mereka lapisan keamanan ekstra. Juga, kemampuan memerintahnya hanya di belakang Rowan sendiri. Meskipun Kalina selalu menguasai unit dan memang sangat pandai mengendalikannya, mereka tahu bahwa master sebenarnya dari unit ini adalah Ryan dan Rowan. Kalina mau tidak mau bertanya setelah mendengar itu. Mengapa kamu ikut dengan kami? Kami tidak dapat membantu kalian dengan apapun. Tahu. Selain itu, hanya Weloy dan Zoe yang merupakan bagian dari sekte dalam kami. Sisanya adalah pembudidaya gelandangan. Kami tidak memiliki kekuatan untuk membawamu ke dalam. Orang-orang ini sama sekali tidak jenius. Weloy dan Zoe sama-sama berada di tahap awal alam formasi inti. Namun, mereka jauh melewati 50 tahun. Saat ini, mereka memang bagian dari sekte dalammu tetapi bukan murid. Sebaliknya,
Mereka adalah apa yang disebut sekte sebagai pasukan cadangan. Mereka melampaui usia yang diperlukan untuk memasuki sekte dalam tetapi tidak menjadi sesepuh sekte luar. Untuk pembudidaya seperti ini yang tidak ingin meninggalkan sekte, pasukan cadangan diciptakan. Tentu saja, pasukan cadangan ini menerima sumber daya yang jauh lebih sedikit daripada murid sekte yang sebenarnya. Kalau tidak, tidak mungkin untuk menyimpannya. Tetap saja, memiliki lambang sekte Dalamu saja sudah sangat membantu jika Anda tinggal di wilayah sekte Dalamu seperti mereka. Itu sebabnya mereka tidak keberatan menjadi bagian dari pasukan cadangan. Salatis, Juka, dan Verder adalah pembudidaya gelandangan yang bahkan lebih tua dari Weloy dan Zoe. Salatis adalah yang paling senior, berusia 112 tahun, dan merupakan pembudidaya gelandangan realem formasi inti tahap tengah. Sulit untuk mengatakan apakah salah satu dari mereka akan mencapai core dan soul fusion realem suatu hari nanti. Sangat mudah untuk melihat betapa sulitnya menjadi kultivator inti dan jiwa fusion dengan melihat kekuatan sekte Dalamu. Secara total, Dalamu bahkan tidak memiliki 40 dari mereka. Dan ini adalah sekte dengan puluhan ribu anggota jika Anda menghitung semua orang yang terlibat. Tetap saja, mereka tampak mati mengikuti si kembar ini. Namun, Rowan menggelengkan kepalanya. Saya tidak perlu beban berat mengikuti saya. Bab 360 Cara Berpisah. Weloy dan yang lainnya terkejut dengan kata-kata itu. Namun, Rowan tidak memberi mereka kesempatan untuk bertanya sebelum melanjutkan. Mari kita jujur di sini. Anda pandai memerintah. Itu sebabnya saya mengajari kalian bagaimana melakukannya. Namun, kekuatan pribadi Anda, dan terutama kecepatan kultivasi Anda, sangat kurang. Kami mungkin berada pada level yang sama untuk saat ini, tapi bagaimana dengan 5 atau 10 tahun dari sekarang? Bukankah kamu hanya menjadi beban? Kamu harus pergi dan membuat klanmu sendiri, berkultivasi dengan damai, atau apalah. Ryan hanya bisa bertanya, bukankah itu sedikit terlalu keras? Rowan mendengus sebagai jawaban saat dia menjawab. Keras. Ini adalah dunia kultivasi. Dalam perang ini, kami beruntung bahwa orang-orang besar memutuskan untuk tidak campur tangan setelah kesepakatan. Itu juga karena keuntungan mereka sehingga mereka menawarkan kesepakatan seperti itu. Mereka pikir mereka akan menang tetapi kalah dalam pertandingan akhir. Kalau tidak, menurutmu apa yang akan terjadi? Ryan mengerti apa yang dimaksud Rowan dan menghela nafas saat dia mengucapkannya. Begitu alam jiwa baru lahir dan pembudidaya yang lebih tinggi melihat masalah yang disebabkan oleh komandan kami pada tentara tingkat rendah, mereka akan mengalihkan perhatian mereka kepada mereka. Mempertimbangkan perbedaan dalam kultivasi, mereka hanya perlu satu serangan untuk mengakhiri masalah. Rowan mengangguk sambil melanjutkan di mana Ryan tinggalkan. Kita perlu memiliki pembudidaya tingkat tinggi kita sendiri, terus-menerus membuat mereka sibuk agar hal itu tidak terjadi. Tentu saja, karena mereka dapat membidik unit kita dapat melakukan hal yang sama kepada mereka. Kalina kemudian menambahkan dari samping. Itulah mengapa sebagian besar perang ini hanya dilakukan oleh pembudidaya tingkat rendah untuk sebagian besar, kan? Begitulah adanya. Tidak ada pihak yang ingin kehilangan semua kejeniusannya, jadi para pembudidaya tingkat tinggi selalu menjaga kesepakatan tak terucapkan untuk tidak ikut campur kecuali keadaan memanas. Tapi begitu saat itu tiba, tidak ada pihak yang akan menahan diri hanya karena komandan musuh berlevel rendah. Weloy mau tidak mau bertanya. Tapi tidak bisakah kita membantu sebelum saat itu tiba? Aku tidak bisa menerima bahwa kita hanya beban mati. Rowan tidak peduli apa yang mereka pikirkan, katakan. Sepertinya kamu tidak mengerti. Sejauh perang tingkat rendah bisa berlangsung, pada akhirnya akan diputuskan oleh pembudidaya tingkat tinggi. Itu sebabnya setiap komandan yang ingin berada di bawahku harus memiliki tingkat tinggi penanaman. Rowan kemudian melanjutkan, apakah kamu tahu? Saya pikir kami akan kehilangan sebagian besar dari Anda, para pemimpin, selama pertempuran ini. Perjanjian di mana tidak ada pembudidaya tingkat tinggi yang akan muncul pada akhirnya tidak terduga, bahkan untuk saya. Kelompok Weloy akhirnya mengerti alasannya. Tetap saja, mereka harus bertanya. Ilya juga komandan utama unit kematian ini selama pertempuran terakhir. Bukankah dia juga akan dibunuh? Rowan mengangguk. Dia akan. Tentu saja, Rowan menghilangkan fakta bahwa Ryan akan menyeretnya ke alam dimensi permata jiwa jika situasi itu benar-benar terjadi. Kalina dan Malaka juga tahu tentang itu,
jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Apakah itu berarti kamu siap untuk membuat kami dikorbankan selama pertempuran terakhir? Roan mendengus. Mengorbankanmu. Ini perang. Berapa banyak pengorbanan yang telah kita lakukan? Kamu bisa mati, Ryan bisa mati, Ilya bisa mati, semua orang bisa mati. Bukan hanya kamu, tapi kita semua adalah pengorbanan, termasuk aku. Kemudian lagi, aku masih memiliki kepercayaan diri untuk bertahan dalam situasi itu. Unit tahu bahwa Roan lugas, tetapi dia selalu bisa membuat segalanya terlihat lebih buruk. Weloy menggertakkan giginya sebelum bertanya. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Aku sangat suka memerintah. Salatis, Juka, Zoe, dan Verder juga bersikeras. Kami juga. Ryan adalah orang yang menggelengkan kepalanya sekarang. Meskipun dia pikir Roan terlalu keras dengan kata-katanya, dia tahu bahwa Roan tidak salah. Kecuali kalian tiba-tiba bisa meningkatkan kecepatan kultivasi kalian ke tempat yang mirip denganku, Ilya, atau Malaka, itu tidak akan mungkin. Roan mengangguk. Begitulah keadaannya. Namun, kata terakhir itu segera menarik perhatian semua orang. Semua orang memandang Roan, menunggu kelanjutannya. Sebagian besar selama tahap terakhir perang bahwa para pembudidaya tingkat tinggi akan bergabung dalam pertempuran. Beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelum titik kritis masih diperjuangkan oleh para pembudidaya di tingkat rendah kami. Jika Anda ingin berpartisipasi selama waktu itu, saya tidak keberatan memberi Anda semua jenis peran yang sama lagi. Kelompok Weloy segera menggelengkan kepala. Bukan itu yang kami inginkan. Kami berbicara tentang diajar oleh Anda dan Ryan di masa depan. Jika kami perlu menunggu perang terjadi lagi, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Beberapa saat yang lalu, Jialin dan Kasen menutup kesepakatan non-agresi selama 50 tahun ke depan. Kita bahkan mungkin mati karena usia tua pada saat Jialin berperang lagi. Semua orang mengangguk. Itu akan menjadi perjanjian yang tidak berguna karena tidak ada yang tahu kapan mereka harus mengumpulkan pasukan lagi. Cukup. Roan mulai kehilangan kesabarannya. Jadi bagaimana jika kamu menginginkan semua itu? Itu bukan masalahku. Jika kamu benar-benar ingin menjadi seorang komandan, jangan bergantung padaku. Pergi berkultivasi, pergi misi, pergi belajar. Mungkin tidak ada perang yang terjadi di sekitar Jialin saat ini, tetapi Anda pasti dapat menemukannya di sekitar kekaisaran. Pergi saja kemana saja. Jika suatu hari saya membutuhkan Anda, saya akan memberitahu Anda, dan itu saja. Roan kemudian berbalik dan pergi. Dia benar-benar tidak berniat menerima salah satu dari mereka. Satu Malaka dan satu Kalina sudah cukup menyebalkan untuk dihadapi. Ryan menghela nafas saat dia melihat ekspresi kecewa kelompok Weloy. Yah, kamu tidak bisa menyalahkannya untuk itu. Kami memiliki terlalu banyak hal untuk dipedulikan, jadi kami benar-benar tidak punya waktu untuk dihabiskan untuk kalian semua. Ambil saja perang ini sebagai kesempatan dan pergi berlatih sendiri. Siapa tahu, mungkin ada hari di mana kami benar-benar membutuhkan bantuanmu. Ryan kemudian menatap Kalina dan Malaka. Kalian berdua, sudah waktunya untuk pergi. Kedua gadis itu mengangguk dan dengan cepat mengikuti Ryan juga. Asteris anak ayam. Asteris. Kentucky, yang tidak mengerti apapun yang sedang terjadi, hanya mengikuti saja. Dan begitu saja, unit kematian tertinggal. Namun, saat itulah Weloy memutuskan. Dia benar, aku terlalu lemah. Kupikir cukup menjadi bagian dari pasukan cadangan dalammu dan menggunakan nama mereka untuk tinggal di Jialin, tapi aku salah. Salatis mengangkat bahu. Kamu, paling tidak, adalah bagian dari pasukan cadangan dalammu. Aku hanya seorang pembudidaya gelandangan. Belum lagi aku jauh lebih tua darimu. Zoe tidak bisa menahan tawa. Yah, ini juga kesempatan, bukan begitu? Verden memandang Zoe dan mengangguk. Zoe benar. Bukankah Roan sudah memberitahu kami apa yang harus kami lakukan? Banyak perang terjadi di sekitar kekaisaran. Dengan tingkat kultivasi kami berkisar di sekitar alam formasi inti, tidak akan terlalu lama untuk tiba di negara tempat sedang terjadi. Weloy setuju dengannya. Itulah yang saya pikirkan. Saya akan pergi untuk mengolah dan melatih keterampilan memerintah saya di negara lain. Ryan dan Roan hanya remaja tetapi sudah bertekad. Saya tidak akan hanya duduk dan menerima kenyataan bahwa saya, berat mati. Aku akan keluar. Salatis dengan cepat memutuskan apa yang akan dia lakukan.
Orang tua ini mungkin tidak memiliki bakat kultivasi, tetapi saya dapat menebusnya dengan usaha. Saya telah memutuskan, saya akan menukar poin prestasi saya dengan teknik kultivasi terbaik daripada sumber daya kultivasi. Saya kemudian akan bergabung dalam perang, dari negara lain dan mengumpulkan sumber daya kultivasi setelahnya. Apakah ada di antara Anda yang ingin datang? Tentu saja, jika Anda memiliki keluarga atau semacamnya, Anda sebaiknya mempertimbangkannya dengan hati-hati. Saya seorang kultivator yang kesepian, jadi saya baik-baik saja. Verden, Zoe, dan juga setuju untuk pergi bersama. Mereka sudah akrab dengan kekuatan satu sama lain dan tahu bagaimana menggabungkan kekuatan mereka. Anehnya, beberapa pembudidaya dari unit kematian juga bergabung dengan mereka berlima dan memutuskan untuk keluar juga. Tentu saja, sebagian besar unit kematian masih memutuskan untuk kembali ke sekte atau keluar untuk melakukan hal-hal mereka sendiri. Tidak semua orang begitu bersemangat tentang unit kematian seperti mereka. Kembali ke sisi grup Roan, Ryan mau tidak mau bertanya. Kamu melakukan semua itu dengan sengaja, kan? Kalina dan Malaka menjadi bingung. Apa maksudmu? Roan melirik kedua gadis itu sebelum berkata. Mereka ingin mengikuti Ryan dan saya untuk belajar lebih banyak tentang menjadi pemimpin angkatan darat. Namun, saya sudah cukup mengajari mereka tentang hal itu. Saya tidak berbohong. Saya tidak bisa membuang waktu lagi dengan mereka karena saya sudah memiliki kalian berdua. Dari sekarang, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri, bukan aku atau Nightingale di sini. Ini akan rumit dan di atas segalanya, sangat menjengkelkan. Ryan tersenyum sambil berkata, "Yah, begitulah para kultivator. Mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Itu semua akan tergantung pada seberapa baik mereka dapat mempraktikkan apa yang mereka pelajari." Kalina menyipitkan matanya sebagai tanggapan. Hei, tunggu, apakah kamu mengatakan bahwa mengajar putri ini juga menyebalkan? Roan mendengus. Tidak hanya mengganggu, sangat menyebalkan. Malaka tampaknya tidak peduli saat dia mengucapkannya. Hahaha, aku tidak keberatan tidak menerima pelatihan lagi mulai sekarang, kalau begitu. Ryan adalah orang yang menggelengkan kepalanya saat dia berkata. Itu akan membuat segalanya lebih menyebalkan. Siapa yang tahu malapetaka macam apa yang akan kamu bawa jika kami tidak mengajarimu dengan benar? Beban seperti itu. Roan langsung setuju dengan Ryan. Jarang bagi kita untuk sangat setuju dengan sesuatu, tapi kurasa ini pasti salah satunya. Kalau begitu, mari kita tingkatkan tugas Malaka begitu kita kembali. Kalina tidak bisa menahan tawa ketika Malaka menunjukkan ekspresi frustrasi. Meskipun Roan mengatakan itu sangat menjengkelkan untuk mengajarinya, dia tampaknya tidak terlalu peduli lagi. Bab 361 Teman Lama. Si kembar memutuskan untuk kembali ke sekte mereka sendiri. Anehnya, sebelum mereka pergi, Luina muncul. Perang antar negara adalah salah satu tempat terbaik bagi para kultivator untuk membangkitkan potensi mereka. Secara alami, sekte Lagan juga mengirim Luina untuk berpartisipasi. Bagaimanapun, dia adalah bagian dari sekte Lagan. Meskipun dia ingin bergabung dengan kelompok yang dipimpin oleh si kembar, dia harus membantu sektenya sendiri terlebih dahulu. Selain itu, sebagai putri master sekte, dia juga diberi satu unit untuk dikomando. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu si kembar, atau Roan, lebih spesifiknya, selama seluruh durasi perang. Hei, kudengar kalian berdua akan kembali sekarang. Ryan dan Roan melihat ke arah suara itu dan melihat Luina berjalan ke arah mereka. Ryan tersenyum dan langsung memujinya. Oh, sudah 2 bulan sejak kita bertemu, bukan? Luina balas tersenyum dan mengangguk. Memang, itu selama pertemuan ke-7 untuk membahas rencana serangan. Aku terlalu sibuk dengan unitku sendiri, jadi aku tidak bisa keluar untuk menemuimu. Luina kemudian menatap Malaka dan Ilya. Luina jelas pernah melihat Ilya sebelumnya. Namun, dia tidak tahu bahwa Ilya sebenarnya adalah Kalina. Meskipun demikian, dia tidak bisa menahan perasaan seperti dia pernah melihat gadis ini sebelumnya. Dia banyak memikirkannya. Padahal, pada akhirnya, dia menyerah begitu saja. Ilya tidak terlihat seperti orang yang dia kenal. Hai, Malaka, Ilya, senang bertemu kalian berdua. Malaka tidak peduli dengan wajah dan hanya memeluk Luina. Luina, dengar, Ryan dan Roan ingin meningkatkan latihanku lagi.
Bisakah kamu melakukan sesuatu? Asteris memotong. Asteris. Aduh. Luina tidak bergabung dengan pihak Malaka, berkata dengan nada tegas. Berhentilah mengeluh dan lakukan saja. Apakah kamu tahu betapa terkenalnya pelatihan Ryan dan Rowan selama perang ini? Metode Rowan sangat keras tetapi efektif. Kemampuan penyembuhan Ryan dapat membuat seluruh unitmu kembali bugar untuk bertempur bahkan setelah pelatihan selesai. Tidak ada kekurangan pembudidaya yang ingin bergabung dengan unit Anda. Dia tidak berbohong. Saat unit kematian melejit di peringkat setelah bulan ketiga, unit lain mengirim beberapa orang untuk memeriksa bagaimana mereka berlatih. Di sanalah mereka melihat bagaimana si kembar memberikan pelatihan neraka hanya untuk pulih sepenuhnya setelah selesai. Tidak seperti unit kematian, mereka tidak memiliki pengguna elemen cahaya untuk memulihkan mereka, jadi mereka tidak bisa pergi sejauh yang dilakukan kelompok si kembar. Malaka menunduk dengan ekspresi muram tapi akhirnya mengangguk. Luina kemudian menatap Ilya. Ilya, kan? Kami tidak punya banyak kesempatan untuk berbicara sebelumnya. Kalina setuju dengannya. Memang, saya baru saja bergabung dengan sekte dalammu baru-baru ini, jadi bukan hal yang aneh jika Anda tidak tahu banyak tentang saya. Luina mengangguk. Begitu, tapi kenapa kamu berjalan dengan Ryan dan Rowan? Malaka adalah adik perempuan mereka, tapi bagaimana denganmu? Mata Ryan berbinar sebelum berkata. Oh, itu sederhana saja. Kakakku di sini sangat memikirkan keterampilan memerintah Ilya, jadi dia telah dekat mengajarinya baru-baru ini. Malaka hampir tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang Ryan coba lakukan? Kalina, di sisi lain, berpikir bahwa Ryan sedang membicarakan orang lain. Pikirkan sangat tinggi keterampilan saya. WHO. Dauk, sejak kapan? Luina menyipitkan matanya saat dia menunggu jawaban Rowan. Kita harus ingat bahwa 14 bulan telah berlalu sampai akhir perang. Selama waktu ini, Ryan, Rowan, dan Malaka berusia 14 tahun. Namun, semua orang mengira si kembar 2 tahun lebih tua. Di mata Luina, sudah waktunya baginya untuk mengambil tindakan. Sayangnya, perang datang. Jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk mengundang Rowan pergi misi bersamanya. Rowan, bagaimanapun, mengabaikan keduanya dan bertanya. Berapa lama kalian akan mengoceh? Bisakah kita kembali? Bukan konfirmasi, dan juga bukan penyangkalan. Oh, karena kamu akan kembali, biarkan aku bergabung denganmu. Unitku juga sudah bubar. Ryan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Oh, hebat. Rowan telah membantumu sedikit dengan keterampilan belatimu di masa lalu, kan? Kami adalah teman dekat, jadi aku yakin dia tidak akan keberatan memberimu beberapa pelajaran pribadi dalam perjalanan kembali. Rowan sepertinya tidak menyukainya, jadi dia segera bertanya melalui koneksi jiwa mereka. Apa yang kamu coba lakukan? Saya tidak ingin membuang waktu saya untuk mengajar orang lain. Ryan segera datang dengan alasan. Luina adalah putri Master Sekte Lagan, ingat. Tidak ada masalah untuk mencoba berteman dengannya sedikit lagi. Selain itu, Anda hanya akan memberinya beberapa nasihat dalam perjalanan kembali. Ini tidak seperti kita akan kehilangan waktu seperti itu. Secara keseluruhan, ini adalah cara yang baik untuk membuat lebih banyak koneksi. Kami tidak kehilangan apa-apa sebagai imbalan atas beberapa kemungkinan manfaat. Rowan menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Ryan memiliki tujuan tersembunyi lainnya. Tetap saja, dia harus mengakui bahwa alasan Ryan tidak salah. Bagaimanapun, Rowan adalah tipe yang lebih suka mendapatkan manfaat sebanyak mungkin. Bagus. Ekspresi Luina menjadi cerah setelah mendengar itu. Ryan kemudian menatap Kalina saat ekspresinya menjadi gelap. Akan menyenangkan. Benar saja, Ryan hanya ingin membakar seluruh rumah. Kata-katanya benar-benar tepat sasaran di Kalina. Kita akan kembali ke dalammu, bukan Lagan. Kamu harus tetap dengan anggota sektemu, bukan? Luina menatap Kalina. Segera, dia mengerti bahwa Ilya menginginkan sesuatu dengan Rowan, dia juga. Itu masalahku. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana sekte kami melakukan hal-hal itu. Hehe, jadi seberapa besar kamu menghargai sesama muridmu? Kamu telah membuka mataku. Oh, lalu kenapa aku tidak melihat unit kematianmu kembali bersamamu? Kudengar kau juga salah satu komandan di sana. Kami sudah mengucapkan selamat tinggal. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan, jadi tidak ada masalah.
Begitukah? Lalu apa yang membuatmu berpikir bahwa aku tidak melakukan hal serupa? Pertama-tama, aku sudah mengenal anggota sekteku lebih lama daripada yang kamu kenal. Jadi, bukankah seharusnya kamu menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka sebagai gantinya? Pada akhirnya, kedua gadis itu memandang Rowan untuk mendengar pendapatnya, namun, di mana semua orang, Ryan, Rowan, dan Malaka tiba-tiba menghilang tanpa disadari oleh kedua gadis itu. Baru saat itulah mereka melihat kelompok Rowan berlari dari jauh. Benar saja, Rowan tidak peduli dengan argumen mereka. Dia hanya ingin kembali ke sekte secepat mungkin. Kalina dan Luina saling berpandangan. Sepertinya percikan api akan terbang keluar dari mata mereka setiap saat sekarang. Keduanya berbalik dan dengan cepat pergi ke arah kelompok Rowan. Jauh di depan, Malaka tertawa sambil menatap Ryan. Gadis 14 tahun ini tumbuh dengan licik seperti biasanya, jadi dia benar-benar tahu apa yang coba dilakukan Ryan. Karena itu, dia memutuskan untuk mengirim pesan sense spiritual kepada Ryan. Hahaha, ini sangat lucu. Kemudian lagi, Rowan tidak memperhatikan satu hal pun. Ryan segera menjawab, hahaha, benar, ini sangat menyenangkan. Bagaimana menurut Anda? Bisakah Anda memberi saya bantuan? Mata Malaka bersinar saat dia segera mengangguk. Pastinya, namun, saya ingin mendengar satu hal dulu. Siapa yang Anda kirim saat ini? Ryan tercengang. Pengiriman. Di mana Anda mendengar bahasa gaul ini? Ini adalah sesuatu yang Earthlings suka gunakan ketika berbicara tentang kemungkinan pasangan. Itu bukan sesuatu yang dia harapkan untuk didengar di dunia kultivasi ini. Kakak Orb memberitahuku. Ryan hanya bisa menghela nafas. Tentu saja, itu pasti dia. Yah, terserah. Saya tidak mengirimkan salah satu dari keduanya. Jangan lupa bahwa Kalina akan menjadi permaisuri suatu hari nanti jika semuanya berhasil. Dia harus menanggung negara di punggungnya dengan segala cara yang mungkin. Itu juga termasuk menikahi orang yang tepat dan melahirkan penerus. Adapun Luina, dia tidak dalam posisi yang kuat seperti Kalina, tapi dia masih putri Master Sekte Lagan. Saya tidak ragu bahwa dia sudah memiliki banyak hal yang direncanakan untuk masa depannya. Secara alami, itu juga tidak akan berhasil untuknya. Sejujurnya, saya tidak berpikir Luina mendapat izin untuk keluar dengan kami. Dia mungkin menyelinap keluar dari unitnya hanya untuk datang dan melihat Rowan. Hanya ketika dia mengetahui bahwa Kalina juga tertarik padanya, barulah rencananya untuk kembali setelah menghilang. Ryan 100% benar. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan bahwa Luina telah menghilang. Yah, tidak seorang pun kecuali satu orang, Galios. Dia adalah orang yang sama yang mengikuti Luina kembali ketika Ryan dan Rowan pergi untuk misi sekte pertama mereka. Bagaimanapun, dia adalah walinya. Saat ini, dia juga mengikuti Luina dari jauh dengan sense spiritualnya. Gadis ini benar-benar harus lebih memikirkan posisinya sendiri. Oh well, itu tidak akan lama sebelum dia tidak bisa melakukan hal-hal semacam ini lagi. Malaka terkejut ketika mendengar kata-kata Ryan. Lalu, kenapa kamu melakukan semua itu? Ryan tertawa sebelum menjawab. Alasan pertama adalah karena itu sangat menyenangkan. Kedua, Ryan memandang Kalina dan Luina, yang tampaknya tidak peduli tentang hal lain selain memukuli orang lain saat ini. Saya ingin mereka melupakan semua omong kosong yang perlu mereka berdua pikirkan sepanjang waktu. Biarkan Luina dan Kalina mengungkapkan perasaan mereka sekarang karena mereka mungkin tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Malaka tidak bisa menahan perasaan sedih setelah mendengar itu. Ekspresinya kemudian berubah tidak lama setelah dia menatap Ryan. Apa yang Anda perlu saya lakukan? Bab 362 Bab 1 yang paling kamu suka. Saat Ryan menjelaskan apa yang harus dilakukan Malaka, Kalina dan Luina menyusul mereka. Tidak bisakah kalian setidaknya mengatakan bahwa kamu akan pergi? Rowan melirik kedua gadis itu dan menjawab. Apakah kamu tidak di sini? Sudah cukup. Luina, keluarkan belatimu dan tunjukkan gerakanmu. Luina tercengang. Sementara kita berlari. Apa lagi? Berhentilah membuang waktu dan mulailah. Luina mengangguk dan mengeluarkan dua belatinya. Saat mereka berlari, dia menggunakan beberapa keterampilan, merangkainya menjadi combo. Bagaimana itu? Rowan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan singkat. Sangat buruk. Kalina tidak bisa menahan tawa sedikit ketika dia mendengar itu,
membuat ekspresi Luina berubah menjadi lebih buruk. Namun, kamu setidaknya mengikuti nasihat yang aku berikan padamu saat itu. Aku dapat melihat bahwa kamu telah meningkat banyak dalam hal gerakan diam dan penggunaan meridian untuk mencegah kebocoran auramu. Dalam sekejap, kesuramannya menghilang saat senyum cerah muncul di wajahnya. Segera setelah itu, dia menatap Kalina dengan ekspresi penuh kemenangan. Siapapun dapat melakukan sebanyak itu jika mereka berlatih di bawah ajaran Roan. Roan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Tidak benar, Ilya. Saya telah menerima beberapa tugas mengajar di dalammu, jadi saya telah melihat banyak pengguna belati. Namun, hanya 2 dari mereka yang memiliki bakat yang mirip dengan Luina. Siapapun yang memilih belati untuknya melakukan pekerjaan yang luar biasa di memahami sifat-sifat khususnya." Roan sama sekali tidak memuji Luina. Dia hanya bersikap objektif tentang pendapatnya tentang kemampuannya. Namun, untuk kedua gadis itu adalah perbedaan besar. Lihat, bahkan Roan mengakui bahwa aku bagus dengan belatiku. Melihat ekspresi menghina Luina membuat Kalina hampir berhati-hati terhadap angin. Beraninya dia berbicara seperti ini dengan putri ini. Saya ingin melihat apakah Anda akan bertindak seperti ini jika Anda tahu siapa saya sebenarnya. Tentu saja, Kalina masih gadis yang cerdas, jadi dia tidak melakukan hal seperti itu. Sebaliknya, dia melihat ke arah Roan dan bertanya, "Roan, apa pendapatmu tentang kemampuan memerintah kami? Kamu telah melihat kedua unit kami selama perang terakhir, kan?" Roan mengangguk. Dia memang pernah melihat keduanya. Yah, dia benar-benar telah melihat semua unit. Dalam pikirannya, Kalina hanya ingin membandingkan kemampuannya dengan unit lain, yang bukanlah hal yang buruk. Kedua kelompok memiliki sifat mereka sendiri. Luina diberi banyak kultivator tipe kelincahan dengan banyak Wind Affinity. Dikatakan demikian, tugasnya adalah memberikan dukungan kepada bagian dari sayap kanan. Jika salah satu unit mulai mendapatkan didorong kembali, dia akan membantu mereka terus bergerak. Itu berarti bahwa Luina dan pekerjaanmu selama pertempuran terakhir sangat berbeda. Namun, jika kamu bertanya tentang kecakapan keseluruhan atas unitmu sendiri, maka Ilya berada di depan. Ilya mengangguk, puas. Gadis, kamu bukan tandingan putri ini. Namun, Luina tampaknya tidak peduli. Yah, begitulah yang diharapkan. Bagaimanapun, Ilya memang menerima pengajaran Roan selama seluruh perang. Jika aku ada di sana, aku akan melakukannya dengan jauh lebih baik. Sial baginya, Roan menggelengkan kepalanya sekali lagi. Itu juga kurang tepat. Sama seperti kamu memiliki bakat belati, Ilya memiliki kemampuan untuk memerintah. Aku telah melatih beberapa orang yang pandai memimpin di unitku sendiri selama perang ini. Namun, Ilya masih jauh lebih baik daripada yang lain. Sudah waktunya Kalina memandang Luina dengan jijik. Namun, tak satu pun dari mereka yang bahagia. Pada akhirnya, Roan tidak mengatakan mana yang lebih baik secara keseluruhan. Ryan dan Malaka melihat interaksi itu dan terus tertawa dalam hati. Melihat dua gadis bersaing untuk mendapatkan perhatian Roan sementara Balok Es tidak menyadari apapun terlalu menyenangkan. Saat itulah sebuah ide muncul di benak Ryan. Oh, kalau begitu, yang mana dari gadis-gadis ini yang paling kamu sukai? Wajah Kalina dan Luina langsung memerah. Bagaimana percakapan ini tiba-tiba berubah menjadi suka atau tidak suka? Namun, mereka ingin tahu. Bukankah itu sudah jelas? Aku akan mengambil keduanya. Kedua gadis itu hampir tersandung. Hei, hei, hei. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda menginginkan keduanya? Apakah Anda sesat itu selama ini? Ryan dan Malaka, di sisi lain, tidak bisa menahannya lagi. Hahaha, keduanya, dia menginginkan kalian berdua. Hahaha, memang, mungkin kamu harus berbagi Roan di antara kamu sendiri. Roan memandangi dua orang idiot yang tertawa dan menyipitkan matanya. Apa yang lucu dari itu? Memiliki keduanya memang pilihan terbaik. Aku bisa menggunakannya pada saat yang sama. Kalina dan Luina hampir mati karena malu. Haruskah mereka melayani Roan pada saat yang sama? Gadis tidak akan pernah menerima berbagi laki-laki mereka. Lelucon macam apa itu? Roan melanjutkan. Bagaimanapun, kemampuan mereka saling melengkapi. Ilya bisa tetap di belakang, memerintah sementara Luina berada di sisi memberi dukungan. Satu-satunya hal yang hilang adalah unit penyerang yang baik untuk menggunakan kemampuan mereka secara bersamaan.
Ekspresi Kalina dan Luina membeku. Kamu berbicara tentang pertempuran sepanjang waktu. Seberapa besar kepala batu orang ini? Ryan setuju dengan Rowan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Memang, saya juga berpikir bahwa keduanya sempurna bersama. Jadi, mengapa Anda tidak akur? Anda mungkin melakukan hal-hal hebat bersama di masa depan. Baru saat itulah Kalina dan Luina mengerti. Semua kesalahpahaman mereka terjadi karena Ryan, dan jelas bahwa dia tahu bagaimana reaksi Rowan. Dalam pemahaman timbal balik yang langka, kedua gadis itu menyerang Ryan pada saat yang bersamaan. Sayangnya, gaya hidup, bentuk pertama, peningkatan. Ryan mulai menghindari semua keterampilan mereka saat dia mengikuti Rowan. Jelas, dengan peningkatan elemen cahaya dan ruang untuk bermanuver, akan terlalu sulit bagi kedua gadis itu untuk menangkapnya. Ryan melakukan semua itu sambil tertawa terbahak-bahak. Nah, Malaka melakukan hal yang sama di samping. Salah. Kenapa kamu menggunakan Glacial Ichicles daripada Water Prison di sana? Bahkan jika dia mengelak, dia akan jatuh ke dalam jangkauan serangan Luina. Luina, kamu juga. Bukankah kamu memiliki Wind Spectre Movement? Jika kamu menggunakan itu melalui meridian lutut pada saat itu, kemungkinan besar Anda akan mendaratkan pukulan bersih. Koordinasi buruk macam apa itu? Anda perlu lebih banyak pelatihan. Rowan, yang tidak tahu apa-apa, mulai menceramahi kedua gadis itu ketika mereka mulai menyerang Ryan. Kedua gadis itu merasa semakin tidak berdaya setelah itu. Mereka tidak berlatih sama sekali. Bab 363 terserah Anda sekarang. Pada titik tertentu, Kalina dan Luina akhirnya menyerah dan fokus pada tugas mereka. Seperti yang disebutkan Ryan, Rowan terus memberi Luina beberapa nasihat di sana-sini. Terkadang dia akan melawan Luina untuk menunjukkan poin yang dia anggap penting. Tentu saja, dia bukan satu-satunya. Ryan juga bertarung dengannya beberapa kali. Lagi pula, dia tidak jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Rowan. Rowan juga mengikut sertakan Malaka dan Kalina dalam sesi latihan ini. Dia akan tetap melakukannya, jadi dia mungkin juga membuat semua orang bekerja. Namun, pertarungan antara Kalina dan Luina adalah yang paling sengit. Sayangnya untuk Luina, Kalina masih seorang putri kekaisaran dengan teknik dan keterampilan kultivasi terbaik. Karena itu, dia dipukuli dengan cukup parah. Hanya siapa Ilya ini? Aku hampir tidak punya kesempatan melawannya. Jika itu adalah pertempuran hidup dan mati yang nyata, saya hanya akan bisa melarikan diri. Hanya serangan diam-diam yang berpengaruh padanya. Tetapi bahkan itu tidak membuat banyak perbedaan. Kalina tersenyum dengan ekspresi percaya diri saat dia berkata, "Hahaha, hanya itu yang kamu miliki. Bukankah kamu begitu percaya diri sebelumnya? Kamu mengecewakan." Saat itulah suara Ryan mulai bergema di benak Luina. 3 langkah ke kanan, kemudian muatan lurus ke depan. Luina terkejut sesaat tetapi segera menuruti kata-kata itu. Begitu kamu muncul di depan Ilya, jangan menyerang. Dia pasti memiliki sesuatu yang siap untuk Anda di sana. Gunakan kecepatan Anda untuk memaksanya menunjukkan kartunya. Setelah itu, gunakan kecepatanmu lagi untuk menghindar dan menyerangnya. 3 langkah Luina sempurna. Dia melewati serangan Kalina dan muncul di depannya dalam sekejap. Kalina terkejut tetapi tidak panik. Saat Luina hendak mendaratkan pukulan, dia mengaktifkan skill tersembunyinya. Rowan telah mengajarinya dengan sangat baik. Sebagai seorang kultivator yang tidak menggunakan senjata, kerentanan tubuhnya adalah masalah terbesarnya. Dia selalu menyiapkan sesuatu untuk siapa saja yang dekat. Penjara air. Dalam sekejap, bola air yang sangat besar muncul tepat di tempat Luina berada. Karena dia menyerang langsung ke Kalina, dia pasti akan jatuh ke dalamnya. Namun, Luina menunjukkan senyum tipis saat dia menggunakan Wind Spectre Steps-nya. Serangan langsung hanya mendarat di bayangan saat dia bergerak ke arah lain. Apa? Kalina terkejut jebakannya tidak berhasil. Tetap saja, dia tidak menyerah. Waktu untuk menghindar Luina sudah cukup baginya untuk membuka jarak lagi. Tetapi pada saat inilah belati datang dari langit, mengarah tepat ke titik butanya. Spiritual Sense Kalina akhirnya menyadari belati itu ketika mendekat, dengan cepat menghindar secepat mungkin. Tetap saja, itu mengenai sisi tubuhnya, meninggalkan luka yang dalam. Tentu saja, Luina tidak benar-benar membidik titik vital seperti kepala atau jantung. Ini bukan pertempuran sampai mati, tapi hanya pelatihan. Oh,
Sepertinya kamu juga tidak percaya diri lagi. Gadis kecil, wanita ini jauh lebih berpengalaman darimu. Rowan melirik Ryan, yang pura-pura tidak menyadarinya dan membuang muka. Apa gunanya pelatihan jika Anda memberitahu dia apa yang harus dilakukan? Dia perlu belajar sendiri. Ryan mengangkat bahunya saat dia menjawab. Memberitahunya hal yang benar untuk dilakukan juga akan membantunya dengan pelatihannya. Ini bukan sesi pelatihan yang adil untuk memulai karena Kalina mendapatkan pelajaran pelatihan pribadi Anda untuk waktu yang lama. Saya hanya menyeimbangkan taruhannya. Rowan menyipitkan matanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula Luina tidak akan tinggal lama. Selama dia ingat semua yang dia katakan padanya, dia akhirnya akan meningkat seiring waktu. Ngomong-ngomong, apakah pria itu masih mengikuti kita? Ryan mengangguk. Ya, bukan hanya dia, tapi ada juga kehadiran ekstra. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bentuk keempat dari gaya hidup Ryan juga dapat mendeteksi tingkat spiritual sense apapun. Jelas, dia melihat Galios datang untuk kelompok mereka sejak lama. Tidak diragukan lagi, yang satu adalah pelindung Luina, sementara yang satu lagi mungkin Tyria atau Juvian. Meskipun mereka pergi sendiri, sekte tahu bahwa sekte umbral masih mengejar mereka. Jelas, mereka tidak akan membiarkan si kembar berjalan sendirian jika mereka tidak yakin tidak ada yang mengikuti mereka. Kali ini, Juvian yang mengikuti si kembar dari jauh dengan sense spiritualnya bersama dengan Galios. Galios juga mengamatinya dari jauh dan mau tidak mau akan terkesan. Metode pelatihan, si kembar, benar-benar luar biasa. Luina bisa tampil habis-habisan tanpa khawatir cedera. Ryan dapat dengan mudah menyembuhkan segala sesuatu yang tidak fatal saat Rowan memberikan instruksi padanya. Saya berharap sekte kami memiliki seseorang seperti mereka. Galios kemudian melihat ke arah lain dan tersenyum. Sepertinya Dalamu juga sangat memahaminya. Seseorang telah mengikuti si kembar untuk waktu yang lama tetapi tidak melakukan apa-apa. Yah, itu bagus juga. Pertarungan Kalina dan Luina berlanjut untuk waktu yang lama. Sesekali, Ryan turun tangan untuk menyembuhkan luka kedua gadis itu agar mereka bisa melanjutkan. Tentu saja, dia, Rowan, dan Malaka juga berpartisipasi setelah keduanya selesai. Dan begitu saja, mereka melanjutkan perjalanan mereka kembali sementara skill terbang kemana-mana. Satu-satunya yang tidak melakukan apa-apa adalah Kentaki. Minokawa terus terbang di atas seolah-olah tidak ada yang terjadi di tanah sama sekali. Akhirnya, senja mendekat saat cahaya redup. Rowan kemudian menatap semua orang sebelum berkata, "Cukup untuk hari ini. Kita bisa melanjutkannya besok." Mata Malaka dan Ryan bertemu satu sama lain sesaat saat mereka mencapai pemahaman bersama. Bagus. Ada sungai di dekat sini. Ayo pergi ke sana dan membasuh tubuh kita sebelum menyiapkan sesuatu untuk dimakan, iya. Rowan, Kalina, dan Luina tidak merasa ada yang aneh dengan kata-kata itu, jadi mereka hanya mengangguk. Bagus. Ada bekas darah dan kotoran di mana-mana. Aku harus membersihkannya. Segera setelah mereka tiba di sungai, Ryan kemudian mengirim pesan indera spiritual kepada Malaka. Terserah Anda sekarang. Malaka mengangguk. Serahkan padaku. Bab 364 meyakinkan. Rowan mendekati sungai dan hanya melepas pakaiannya tanpa peduli sebelum melompat ke dalam. Dalam sekejap, wajah Kalina dan Luina menjadi semerah tomat. Tidak bisakah Rowan melihat bahwa mereka memiliki anak perempuan? Sayangnya, Rowan tidak peduli dengan hal-hal semacam itu. Tepat ketika Kalina hendak mengeluh, Malaka juga membuang pakaiannya sebelum melompat ke dalam sungai dengan telanjang bulat, memercikkan air kemana-mana. Beberapa di antaranya juga mengenai Rowan. Hentikan omong kosong dan cuci dengan benar. Segera setelah itu, dia fokus untuk mencuci dirinya sendiri. Seolah-olah Malaka yang telanjang dan Malaka yang berpakaian tidak ada bedanya baginya. Yah, dia benar-benar tidak. Ryan mengangkat bahu dan melakukan hal yang sama, tidak terlalu peduli, hanya menyisakan Kalina dan Luina yang bingung harus berbuat apa. Akhirnya, Luina kembali ke dirinya sendiri dan mulai berteriak. Apakah kalian semua mesum? Bagaimana kamu bisa berjalan telanjang di depan gadis-gadis seperti itu? Kalina harus mengakui bahwa kali ini, dia setuju dengan Luina. Dia bahkan lebih tidak berdaya karena dia pikir dia telah meyakinkan Malaka untuk berhenti melakukan hal-hal seperti itu. Namun, saat dia hendak mengeluh, dia menerima pesan sense spiritual dari Malaka. Kalina, ini kesempatanmu.
Kalina tercengang. Apa yang kamu bicarakan? Pakai saja beberapa pakaian. Malaka berdiri di air dan menatap langsung ke arahnya. Apakah kamu sedang bercanda? Anda memiliki saingan tepat di samping Anda. Daripada memintaku memakaikan pakaian, kau harus melakukan hal yang sama sepertiku, bodoh. Kalina hampir muntah darah. Sial, dia akan melakukan itu. Hah, apa yang kamu bicarakan? Malaka menggelengkan kepalanya. Idiot, Anda melupakan poin yang sangat penting di sini. Dauk, tidak, memberi. Sial, dia melihat semua orang tidak lebih dari kantong daging dan tulang. Perempuan, pria, dia tidak peduli tentang semua itu. Anda tahu itu setidaknya, bukan? Kalina mengangguk. Tentu saja, dia tahu. Rowan benar-benar tanpa emosi terhadap pria dan wanita. Dia telah memperhatikan ini sejak lama. Tetap saja, kenapa aku melakukan itu? Malaka kemudian melirik Luina, yang membuang muka untuk tidak melihat si kembar telanjang. Nah, Luina tidak peduli dengan Ryan, hanya Rowan. Bukankah itu sudah jelas? Luina tidak tahu tentang itu. Bukankah ini kesempatan sempurna untuk menunjukkan bahwa Anda bersedia melakukan lebih banyak untuk Rowan daripada dia? Yang terbaik adalah Anda tidak perlu takut Rowan melihat Anda seperti pria lain. Ingat, pakaian atau tidak ada pakaian semuanya sama di matanya. Namun, ini tidak berlaku untuk Luina. Dia tidak punya pilihan lain selain mengakui bahwa Anda bersedia pergi lebih jauh untuknya. Dan dengan itu, Kalina mengalami dilema. Dari jauh, Galios melihat semuanya saat mulutnya berkedut. Apa yang dilakukan para itu? Si kembar dan bahkan gadis itu telanjang bulat seolah-olah mereka tidak melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Tetap saja, beraninya mereka telanjang di depan Putri Master Sekte. Jika bukan karena seseorang juga melihat si kembar, aku pasti sudah mengalahkan mereka bertiga sampai habis. Juvian ada di suatu tempat di dekatnya. Dia juga memperhatikan semuanya. Saya tidak pernah berpikir bahwa ketiganya begitu terbuka. Oh well, tugasku hanya melindungi mereka jika terjadi sesuatu, jadi siapa yang peduli? Juvian tahu bahwa pelindung lainnya juga tidak bergerak, jadi dia tidak bertindak. Kembali ke kelompok Ryan, wajah Kalina menjadi semakin merah saat dia memikirkan tawaran Malaka. Bagaimana dengan Ryan? Dia pasti tidak sama dengan Rowan. Malaka mengangkat bahu. Di mana rasa prioritas Anda? Siapa yang peduli dengan Ryan? Orang yang penting di sini adalah Rowan. Jika Anda bahkan tidak dapat memahami sebanyak ini, maka saya tidak tahu apakah Anda benar-benar orang yang tepat untuk saudara saya. Kalina terkejut dengan kata-kata itu. Namun, dia akhirnya sampai pada kesimpulan dan berhati-hati. Saya pasti bisa melakukan lebih banyak lagi. Dia dengan cepat menanggalkan semua pakaiannya dan melompat ke air dengan ekspresi merah seperti tomat. Namun, guyuran, guyuran, alih-alih satu percikan, ada dua. Kalina dan Luina saling memandang dan terkejut. Kedua gadis itu benar-benar telanjang tepat di depan Rowan. Kenapa kamu telanjang? Untuk menjelaskan hal ini, kita perlu kembali ke masa lalu sedikit. Ketika Malaka mulai meyakinkan Kalina tentang stripping, seorang anak laki-laki berambut putih juga melakukan hal yang sama dengan Luina. Apakah Anda mengolok-olok wajah saya? Aku Putri Master Sekte Lagan. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang tidak tahu malu? Pertama-tama, kalian bertiga harus memakai beberapa pakaian sebagai gantinya. Ryan menghela nafas. Sepertinya kamu lupa poin penting. Ilya tidak tahu bahwa kamu adalah Putri Master Sekte. Dia hanya menganggapmu sebagai anggota Sekte Lagan, tidak lebih. Apa kau lupa misi yang kita jalani bersama? Anda seharusnya sudah memperhatikan sejak lama bahwa Rowan sama sekali tidak peduli dengan jenis kelamin Anda. Namun, Ilya juga tidak mengetahuinya. Ini adalah kesempatan Anda. Kamu bisa membuktikan kepada Ilya bahwa kamu bersedia melangkah lebih jauh untuknya. Seseorang harus ingat bahwa orang yang tahu tentang Luina sebagai Putri Sekte Master adalah Kalina, dan bukan Ilya. Luina sama sekali tidak mengenal Ilya. Siapa yang bisa menjamin bahwa Rowan benar-benar tidak peduli? Selain itu, masih ada kamu di sini. Rowan mungkin tidak peduli, tapi kau benar-benar cabul karena datang dengan ide seperti itu. Ryan mengangkat bahunya saat dia menjawab. Kamu tertarik pada saudaraku, bukan aku. Saat ini, saingan Anda ada di depan Anda. Aku tidak akan memberitahumu untuk mempercayaiku,
tapi aku bisa menjaminmu bahwa Ilya pasti tidak ingin memberikan Rowan padamu. Di samping itu, ketertarikan Luina terusik. Selain apa? Ryan memandang Rowan sejenak sebelum berkata, apakah kamu benar-benar baik-baik saja mengetahui bahwa Rowan tidak tertarik pada tubuhmu? Kamu cantik. Tentu saja, dia akan memiliki sedikit reaksi. Bukankah itu setidaknya membuktikan bahwa dia tertarik padamu? Pikiran Luina membeku sesaat ketika dia melihat ke arah Rowan. Sejauh ini, balok es itu sepertinya tidak peduli dengan apapun karena dia hanya membasuh tubuhnya. Akhirnya, Luina menggertakkan giginya dan juga berhati-hati terhadap angin. Dan begitu saja, Kalina dan Luina yang telanjang muncul di air tepat di depan Rowan. Bab 365 mencuci bersama. Ah! Kalina dan Luina saling menunjuk dengan cemas. Mengapa gadis lain telanjang juga? Tentu saja, mereka hanya perlu sedetik untuk memahami bahwa Ryan dan Malaka merencanakan situasi ini untuk melawan keduanya. Kedua gadis itu segera menutupi dan alat kelamin mereka dengan tangan saat mereka mencari pelakunya. Sial bagi mereka, Ryan dan Malaka menghilang secepat kedua gadis itu melompat ke dalam air. Akhirnya, keduanya memperhatikan remaja berambut hitam, yang menatap mereka dengan ekspresi gelap. Dia berdiri di depan gadis-gadis itu. Sayangnya, reaksi yang diharapkan Luina tidak terlihat. Naga hitam itu masih tidur nyenyak seperti biasanya. Jika kalian ingin mandi, bisakah kamu tidak membuat keributan? Kedua gadis itu menjadi lebih merah saat mereka perlahan menyembunyikan tubuh mereka di dalam air. Bukankah mereka hanya dua idiot? Bagaimana mereka bisa jatuh karena trik mereka? Jelas bahwa Ryan dan Malaka sedang mengatur keduanya. Dan benar saja, mereka jatuh untuk itu, kail, tali, dan pemberat. Kembali keluar, Ryan dan Malaka menyaksikan dari jauh di sudut yang tidak mencolok. Keduanya bahkan tidak peduli bahwa mereka telanjang juga. Hahaha, itu berhasil. Malaka mengangguk. Hahaha, ya, lihat betapa merahnya mereka berdua. Lucu sekali. Tambah Ryan. Tidak hanya itu, tapi Rowan masih sepadat biasanya. Tubuh bagian bawahnya tidak bereaksi sama sekali setelah melihat keduanya. Itu seperti yang kuduga. Itu hanya membuat Kalina dan Luina semakin sadar dirinya. Akhirnya, Ryan ingat situasi mereka dan menatap Malaka. Apakah kamu sudah selesai mencuci? Malaka mengangguk. Ya, Ryan kemudian mengambil dua jubah dari alam dimensi permata jiwa dan memberikan salah satunya padanya. Namun, Malaka memperhatikan satu hal saat dia tertawa. Aku bisa mengerti mengapa Rowan tidak bereaksi di sana. Lagi pula, dia sama sekali tidak melihat perbedaan antara pria dan wanita. Tapi bagaimana denganmu? Sepertinya anak laki-lakimu juga tidak bereaksi setelah melihat Kalina, dan Luina benar-benar telanjang. Ryan tampaknya tidak peduli saat dia menjawab. Bukannya aku tidak berpikir Kalina dan Luina tidak cantik. Tidak diragukan lagi tubuh mereka sangat erotis dengan caranya sendiri. Namun, aku tidak bisa tidak melihat mereka berdua sebagai anak-anak, pada dasarnya sama denganmu. Di mataku, kamu hanyalah adik perempuanku, jadi aku tidak peduli apakah kamu telanjang atau tidak. Ryan tidak berbohong. Pertama, dia memang jauh lebih tua dari gadis manapun yang hadir, jadi tidak salah untuk mengatakan bahwa mereka hanyalah anak-anak di matanya. Kedua, itu sebagian besar karena kehidupan tanpa emosi sebelumnya. Itu juga mempengaruhi perasaannya terhadap lawan jenis. Tetap saja, Malaka merasa itu aneh, jadi dia mengajukan pertanyaan lain sambil mengenakan baju baru. Anak-anak, Luina dan Kalina lebih tua darimu, tahu. Ryan tertawa sambil mengenakan pakaiannya juga. Mungkin suatu hari nanti aku bisa memberitahumu alasannya. Untuk saat ini, nikmati saja pertunjukannya. Ryan dan Malaka bukan satu-satunya yang melihatnya. Galios menggertakkan giginya dengan keras untuk menahan diri agar tidak keluar. Luina terlalu penting bagi sekte Lagan mereka, jadi kenapa dia tiba-tiba melepas pakaiannya di depan si kembar. Tidak hanya itu, dia juga mandi bersama mereka. Itu pasti sesuatu yang dilakukan si kembar. Itu harus. Namun, saya tidak merasakan apa-apa dengan sense spiritual saya, jadi itu bukan keterampilan. Apa yang mereka lakukan untuk memaksa Luina melepas pakaiannya? Tidak hanya itu, gadis di sampingnya juga melakukan hal yang sama. Apa yang terjadi di sini? Dia kemudian melihat Malaka dan Ryan berlari ke tempat lain dan bagaimana Rowan tinggal sendirian dengan kedua gadis itu. Bocah kecil,
Jika kamu mencoba menyentuh satu helai rambut Luina, aku pasti akan memotongmu berkeping-keping bahkan jika itu berarti perang melawan Dalamu. Juvian juga melihat semuanya dengan mulut terbuka. Apakah ini baik-baik saja? Atau mungkinkah saya telah berkultivasi dalam pengasingan begitu lama sehingga menjadi normal untuk mandi tanpa mempedulikan jenis kelamin? Baiklah. Kedua tetua itu juga idiot. Kalina dan Luina masih menyembunyikan tubuh mereka di bawah air dengan wajah merah saat mereka melihat Roan terus membasuh tubuhnya. Benar saja, Roan bahkan tidak repot-repot menyembunyikan apapun dari mereka, dia juga tidak memikirkannya. Tetap saja, untuk beberapa alasan, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Sayangnya bagi mereka, Roan bukan tipe orang yang membuang waktu, jadi dia mencuci dengan sangat cepat. Tapi sebelum dia meninggalkan air, dia melihat dua gadis yang beristirahat di dalam air. Air di sungai itu cukup jernih, sehingga tidak sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Meski begitu, Kalina dan Luina terus menyembunyikan dan alat kelamin mereka. Tetap saja, tatapan Roan yang dalam membuat kedua gadis itu merasa seperti tidak menyembunyikan apapun, menjadi semakin malu. Nah, ketika mereka pertama kali melompat ke dalam air, mereka benar-benar tidak menyembunyikan apapun, jadi Roan sudah melihat apa yang bisa dia lihat. Berapa lama kalian berdua akan diam di sana? Bukankah kamu juga masuk ke air untuk mandi? Berhentilah membuang waktu dan mulailah. Akhirnya, dia berbalik dan pergi. Seperti biasa, dia merogoh ke dalam tasnya sendiri tetapi, pada kenyataannya, terhubung ke alam dimensi permata jiwa. 3 pasang pakaian kemudian keluar dari sana, sangat mengejutkan Luina. Lagi pula, 2 pasang pakaian itu jelas dibuat untuk wanita. Kenapa dia membawa pakaian wanita di tasnya? Juvian dan Galios juga memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Kalina, tentu saja, tahu tentang alam dimensi permata jiwa. Roan kemudian menatap kedua gadis itu saat dia mengenakan jubahnya. Gunakan pakaian ini karena pakaianmu berubah menjadi compang camping selama pelatihan dalam perjalanan ke sini. Dia kemudian melirik Luina dan menambahkan, kamu lebih tua dari Ilya, jadimu telah berkembang jauh lebih banyak daripada miliknya. Aku tidak yakin apakah pakaian ini cocok untukmu, tapi hanya itu yang aku miliki untuk saat ini. Pokoknya, itu saja. Luina merasakan campuran antara malu dan senang. Lagi pula, dia memang memperhatikanku. Tidak, tunggu, bukan itu yang seharusnya aku pikirkan saat ini, bodoh. Bab 366 kembali ke sekte. Dan dengan itu, Roan akhirnya berbalik dan pergi. Baru saat itulah Kalina dan Luina bangkit lagi saat mereka dengan cepat bergegas ke pantai sebelum meraih jubah. Keduanya merasa seperti orang bodoh saat mereka mengenakan jubah mereka. Tentu saja, mereka tahu siapa pelakunya. Aku akan membunuh mereka berdua saat aku menemukan mereka lagi. Kebetulan sekali, aku punya pemikiran yang sama barusan. Tetap saja, Luina hanya bisa menunjukkan ekspresi kemenangan. Yah, setidaknya Roan memperhatikan tubuh wanita ini. Kalina mendengus sebagai tanggapan. Caranya mengatakan itu lebih seperti dia berbicara tentang 2 kantong daging. Luina tidak peduli saat dia menjawab. 2 kantong daging yang menarik perhatiannya. Bagaimana denganmu? Tidak ada daging di sana untuk memulai. Asteris sentuh. Asteris. Haham. Ini hanya karena perbedaan usia kita. Tunggu saja. Kedua gadis itu kemudian meninggalkan tepi sungai dan mengikuti arah yang ditinggalkan Roan. Dari kejauhan, Juvian dan Galios menghela nafas lega. Setidaknya, situasinya tidak berkembang seperti yang mereka kira. Jika Roan mulai bersenang-senang dengan gadis-gadis di sana, bukankah itu membuat mereka 2 orang mesum tua menonton yang muda bersenang-senang? Aku harus memberitahu Master Sekte untuk menjaga Luina sejauh mungkin dari Sekte Dalamu. Tidak, tunggu. Jika saya memberitahu dia apa yang terjadi barusan, dia mungkin akan keluar untuk membunuh si kembar itu. Sekte Lagan kami tidak mampu untuk memulai perang lagi. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Juvian tidak berpikir sejauh itu. Yah, selama mereka aman, itu yang penting, kurasa. Kalina dan Luina tiba di tempat Malaka dan Rean sedang menunggu bersama Roan. Keduanya kebetulan sedang menyiapkan makanan juga. Rean kemudian menatap 2 gadis merah bit dan berkata, "Oh, kamu kembali. Duduk, duduk. Makanan akan siap dalam waktu singkat."
Malaka juga membantunya. Makanan Ryan cukup enak. Senior Luina pasti akan menyukainya. Mulut Kalina dan Luina berkedut saat mereka melihat keduanya. Mereka bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Tentu saja, Ryan dan Malaka masih tertawa terbahak-bahak di benak mereka. Cukup mengesankan bagaimana mereka menyembunyikannya dengan sangat baik. Asteris anak ayam. Asteris. Begitu Malaka mengatakan makanan, Kentucky yang selama ini terbang di udara, turun dalam sekejap. Asteris anak ayam. Anak ayam. Asteris. Ryan kemudian mengambil sepotong biji Transten dan melemparkannya ke arah Minokawa. Kentucky dengan senang hati menelannya sebelum duduk untuk beristirahat. Tentu saja, Ryan tidak melempar biji Transten biasa, melainkan menyembunyikannya di bawah lapisan makanan. Itu hanya 100 gram setiap kali, jadi tidak sulit untuk memulai. Kalau tidak, dia tidak akan menunjukkan Kentucky memakan logam surga tingkat tinggi semudah itu. Saat Ryan menyiapkan makanan, Kalina dan Luina menatap Ryan dan Malaka dengan ekspresi gelap, menunggu kesempatan untuk berurusan dengan mereka. Namun, keduanya terlalu sadar akan lingkungan mereka. Mereka selalu dalam posisi di mana mereka bisa langsung melarikan diri. Itu hanya membuat Kalina dan Luina semakin marah sebagai tanggapan. Sebagai pembudidaya, kelompok mereka tidak benar-benar perlu tidur. Bahkan makan sebagian dapat dihindari dengan mengkonsumsi energi spiritual sebagai gantinya. Namun, Ryan dan Malaka tetap suka makan. Yah, sebenarnya Roan juga menyukainya, jadi dia tidak pernah mengeluh tentang waktu yang terbuang untuk membuat makanan. Setelah beberapa waktu, mereka selesai makan dan memulihkan energi spiritual mereka. Segera setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Sekte Dalamu. Kalina dan Luina mencoba membalas Ryan dan Malaka. Namun, Ryan terlalu cepat dan menyadarinya. Namun, Ryan, bantu aku. Ryan melihat ke belakang dan melihat bagaimana Kalina dan Luina menangkap Malaka. Benar saja, dia tidak cakap seperti Ryan, jadi keduanya akhirnya berhasil menangkap gadis yang beruntung itu. Ryan kemudian membungkuk ke Malaka dari jauh sebelum mengucapkan, "Pengorbananmu tidak akan sia-sia." Malaka merasa tidak berdaya. Pengkhianat. Roan melihat semuanya dengan ekspresi bingung. Kalina dan Luina berusaha keras untuk menyerang kalian berdua selama latihan. Apa terjadi sesuatu? Ryan menggelengkan kepalanya. Oh, jangan khawatir. Kedua gadis itu sedang merasakan efek PMS saat ini. Roan mengangguk. Setidaknya dia tahu apa artinya itu. Begitu. Kurasa tidak ada gunanya kalau begitu. Kalina dan Luina hampir muntah darah. Siapa yang mengalami PMS? Sayangnya, mereka tidak bisa menangkap Ryan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melepaskan amarah mereka di sisi lemah dari mata rantai tersebut. Malaka yang malang, dia harus menanggung semuanya sendirian. Asteris Higgs, asteris. Itu menyakitkan. Kalina kemudian menatapnya. Seharusnya sakit, idiot. Coba saja seperti itu lagi untuk melihat apakah aku tidak akan mengulitimu hidup-hidup. Luina mengangguk setuju dengan Kalina tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kedua gadis itu merasa cukup lega setelah itu. Akan lebih sempurna jika mereka menangkap Ryan juga. Sayangnya, pria itu pasti tidak akan lengah semudah itu. Rowan, di sisi lain, hanya berkata, "PMS atau tidak, aku tidak peduli. Sudah waktunya untuk pelatihan. Ayo pergi." Kedua gadis itu merasa tidak berdaya lagi tetapi memutuskan untuk mengabaikannya. Mereka juga tidak bisa menyalahkan Roan karena tidak memahami apapun. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memasukkan semuanya ke dalam menu pelatihan Ryan dan Roan. Hari-hari berlalu dengan cepat saat kelompok mereka mendekati Sekte Dalamu. Kalina dan Luina harus menyerah untuk menangkap Ryan pada akhirnya. Malaka, yang telah ditinggalkan olehnya, juga mencoba membantu, tetapi tidak membantu. Akhirnya, mereka melihat sebuah kota di kejauhan. Itu tidak lain adalah kota Majorias, kota yang paling dekat dengan Dalamu. Fiuh, akhirnya kita kembali. Semua orang senang melihat sekte itu lagi. Yah, semuanya kecuali Luina. Dia harus kembali ke Lagan setelah ini. Meskipun demikian, dia tidak lupa untuk menunjuk si kembar dan berkata, "Kalian berdua masih berutang misi kelompok kepada saya. Begitu saya tiba kembali di Lagan, saya akan mengirimkan informasinya kepada Anda." Saya tidak ingin mendengar penolakan apapun. Roan mengangguk, tidak terlalu mempermasalahkannya. Karena dia tidak menolak kembali ke Abis Mendalam,
dia tidak akan melakukan itu sekarang. Baiklah, jangan lupa untuk meninjau semua yang saya katakan. Luina tersenyum setelah mendengar itu dan mengangguk. Tidak lama kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal pada Malaka dan yang lainnya sebelum pergi dengan cepat. Bab 367 saatnya meningkatkan. Ryan mengambil kesempatan untuk mendapatkan semua batu roh dari pekerjaan baja sebelum kembali ke sekte bersama Malaka, Kalina, dan Rowan. Di sana, Malaka dan Kalina kembali ke distrik Blue Orchid saat si kembar kembali ke kamar mereka di sekte dalam. Setelah itu, mereka mengasingkan diri dan langsung masuk ke alam dimensi permata jiwa. Kalian berdua akhirnya datang. Sangat membosankan menunggu gadis itu meninggalkan grupmu. Ryan mengangkat bahunya saat dia menjawab. Lagi pula itu akan sia-sia. Sekte juga mengirim seseorang untuk mengawasi kita jika kita diserang oleh sekte umbral. Pada akhirnya, kita tidak bisa memasuki alam dimensi permata jiwa bahkan jika Luina tidak mengikuti kita. Namun, Rowan tidak peduli tentang semua itu. Cukup, mari kita periksa hadiahnya. Sister Orb, berapa banyak Destiny Point yang kita miliki? Yah, kalian belum menyentuh poin takdir kalian selama 14 bulan terakhir. Juga, kamu mendapat hadiah ekstra dari akhir perang itu karena kalian berdua memainkan peran besar di sana. Berbeda dengan yang terjadi di Curtain Country, Ryan dan Rowan benar-benar berpartisipasi dalam perang ini secara langsung. Efek mereka di Curtain mungkin telah meningkat banyak, tetapi itu hanya efek samping dari apa yang akan terjadi cepat atau lambat. Namun, kali ini, dapat dikatakan bahwa karena keduanya perang melawan Kasen dimenangkan. Jelas, mereka mendapat lebih banyak poin takdir. Kalian berdua memiliki 265 poin takdir sebelum perang dimulai. Hasil perang memberi Anda 2.937 Destiny Point lagi. Selain itu, akumulasi poin dari sistem komunikasi memberi Anda 4.728 poin lagi. Secara total, kalian memiliki 7.930 poin. Ryan hanya bisa bertanya, bukankah sistem komunikasi memberi terlalu sedikit? Dibandingkan dengan apa yang kita lakukan sebelumnya hanya dalam 3 bulan, 14 bulan ini sangat kurang. Suster Orb tidak setuju dengan Ryan. Itu tidak benar. Semakin besar sistemnya, semakin umum efeknya. Anggap saja sebagai takdir baru dunia, memiliki sistem komunikasi ke dalamnya sekarang. Takdir dunia sedang beradaptasi dengan ide Anda, itu saja. Namun, ada kabar baik. Sepertinya poin takdir yang bisa kamu dapatkan dari sistem komunikasi belum mencapai batasnya. Ryan dan Rowan mengangguk. Jadi itu sebabnya. Yah, jumlah yang besar ini masih sangat diterima. Segera setelah itu, si kembar menyentuh orb permata jiwa dan mengirimkan rasa dan energi spiritual mereka ke dalam. Tulang naga 5.000 poin takdir, baru. Peningkatan penyerapan energi spiritual level 2.000 poin takdir. Peningkatan alam dimensi permata jiwa level 3 8.000 poin takdir, baru. Pemandian Yin Yang, hadiah dari judul Pejuang Takdir. Soul Connection Rank Upgrade level 3 20.000 Destiny Points, 10.000 km, baru. Lokakarya Pandai Besi Permata Jiwa 400 poin takdir, baru. Peningkatan Lokakarya Alkimia Permata Jiwa level 2.000 poin takdir, baru. Peningkatan repositori formasi listrik Soul Gem level 2.000 poin takdir, baru. Oh, ada hadiah baru yang berhubungan dengan tulang. Tulang naga, iya. Ya, itu muncul setelah kamu mendapatkan poin level otoritas terakhir itu. Ada juga tingkat berikutnya dari alam dimensi, tapi itu terlalu mahal juga. Sebaiknya kita kesampingkan keduanya untuk saat ini. Ryan setuju dengan Rowan sebelum mereka melihat sisanya. Namun, mereka tidak butuh waktu lama untuk memilih sesuatu karena mereka sudah tahu apa yang mereka inginkan. Pertama, peningkatan penyerapan energi spiritual level 2. Suara Sister Orb berubah saat sistem permata jiwa berbicara menggantikannya. Peningkatan penyerapan energi spiritual level 2.000 poin takdir. Poin takdir tuan rumah, 7.930. Konfirmasi pembelian. Ya, Ryan dan Rowan dengan cepat menguatkan diri saat rasa sakit yang akut segera menyerang meridian mereka. Setidaknya, mereka sudah siap untuk itu kali ini. Mereka menolaknya sebaik mungkin sampai akhirnya selesai sekitar 1 jam kemudian. Cek, permainan cacing tidak terjadi kali ini, sangat membosankan. Mulut si kembar berkedut. Mereka benar-benar merasa seperti menggunakan palu untuk menghancurkan Sister Orb.
Namun, mereka tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan datang darinya, jadi mereka mengabaikan bola yang mengganggu itu. Akhirnya, sistem mengumumkan, peningkatan penyerapan energi spiritual level 2 selesai. Fiuh, baiklah, kami memiliki 5% penyerapan energi spiritual ekstra sebelumnya. Sekarang melonjak menjadi 10%. Mari kita periksa apakah ada peningkatan baru yang tersedia. Kita mungkin langsung menggunakannya jika itu masalahnya. Si kembar harus mengakui bahwa hal yang paling mengganggu mereka adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi sekarang. Jadi mereka telah memutuskan untuk menggunakan semuanya pada peningkatan penyerapan energi spiritual. Namun, peningkatan penyerapan energi spiritual level 3 10.000 poin takdir. Petik 2, Ahem, ayo beli yang lain saja. Tanpa pilihan lain, si kembar memilih peningkatan berikutnya. Peningkatan lokakarya alkimia permata jiwa level 2 dan peningkatan repositori formasi listrik permata jiwa level 2. Total biaya, 2.000 poin takdir. Konfirmasi pembelian. Ya, segera lokakarya alkimia dan repositori formasi listrik mulai bersinar. Namun, garis besar mereka tidak berubah sama sekali saat energi spiritual berkumpul pada mereka. Akhirnya, kedua bangunan itu selesai ditingkatkan. Yah, itu jauh lebih bersinar daripada yang terakhir kali. Siapa yang peduli? Mari kita periksa apa yang ada di dalam dulu. Tunggu, periksa apakah pemutakhiran berikutnya sudah tersedia untuk mereka. Peningkatan repositori formasi listrik Solgem level 3 3.000 poin takdir. Peningkatan lokakarya alkimia permata jiwa level 3 3.000 poin takdir. Oh, itu jauh lebih murah daripada yang kukira. Aku takut mereka akan langsung melompat ke 10.000 poin juga. Roan mengabaikan itu dan langsung pergi ke lokakarya alkemis. Akhirnya, dia melihat sesuatu yang mungkin berguna untuk alkimia. Sistem memutuskan untuk memberinya cauldron kali ini. Yah, itu seharusnya sedikit lebih baik. Tapi tentu saja, berbeda dari kuali dunia nyata manapun, kuali ini memungkinkan Anda untuk mengontrol suhu dengan sempurna. Banyak jenis api spiritual perlu dikendalikan dengan cara tertentu. Cauldron ini akan menyelesaikan sebagian besar masalah tersebut. Tentu saja, cauldron tidak bisa berbuat apa-apa tentang kemurnian mereka. Untuk itu, Anda perlu meningkatkan workshop lagi. Aku tidak pernah mengira kamu bisa mengatakan sesuatu yang begitu menyenangkan di telinga. Apa yang kamu bicarakan? Saya selalu menyenangkan. Roan mendengus tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, tingkat ketidaktahuan yang dimiliki bola itu di luar pemahaman. Bab 368 peningkatan terakhir. Ryan juga mendapatkan peningkatannya di repositori formasi listrik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sebagian besar ruang penyimpanan kosong, jadi dia bisa berlatih formasi di sana. Pada akhirnya, itu tidak menerima perubahan yang terlihat. Namun, Ryan lebih tertarik pada sistem repositori. Terakhir kali, saya hanya mendapat pengenalan formasi sirkuit, tetapi tidak ada tentang cara membangunnya. Ryan dengan cepat menyentuh bola di dinding sebelum mengirim sense dan energi spiritualnya ke dalam lagi. Tak lama kemudian, menu yang sama muncul kembali. Selamat datang di sistem repositori formasi listrik. Silakan pilih opsi. 01 daftar artikel yang tersedia. 02 bidang uji formasi, perlu peningkatan. Ryan dengan cepat mengakses opsi pertama, dan daftar baru muncul untuknya. 01 pengantar formasi sirkuit. 02 formasi sirkuit, metode membuat dasar. Baru. Mata Ryan langsung berbinar. Itulah yang saya bicarakan. Opsi nomor 2. 01 penggunaan dan kontrol arus listrik spiritual, dasar. 02 gelombang elektromagnetik spiritual, dasar. 03 komponen yang diperlukan untuk formasi sirkuit, dasar. 04 sirkuit spiritual, cara membuat atau mengubah formasi dasar menjadi formasi tipe sirkuit, memerlukan penguasaan 3 opsi pertama. Ryan tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Hahaha, jadi bagaimana jika mereka hanya tipe dasar? Mereka akan menjadi revolusioner di dunia kultivasi. Oh, benar, Sister Orb, apa yang dilakukan oleh Formation Test Field? Apakah itu memiliki fitur khusus? Tapi tentu saja, ini adalah bidang simulasi. Selama Anda memiliki bagian-bagian yang diperlukan, Anda dapat menggunakan bidang uji untuk menyatukannya. Bukankah aku bisa melakukan hal yang sama di dunia luar? Sister Orb tertawa setelah mendengar itu.
Bodoh. Apakah Anda pikir itu sesederhana itu? Bidang simulasi hanya membutuhkan contoh materi. Setelah itu, dapat mensimulasikan sebanyak yang Anda butuhkan. Katakanlah Anda memiliki begitu banyak emas untuk tes sirkuit. Bidang uji dapat menghasilkan emas dalam jumlah tak terbatas untuk Anda gunakan. Tentu saja, emas itu tidak benar-benar ada di dunia nyata. Seperti yang saya katakan, itu hanya simulasi. Tetap saja, dapatkah Anda membayangkan berapa banyak pekerjaan yang akan menghemat Anda? Ryan menjadi lebih bersemangat setelah mendengar itu. Bagus. Apa yang harus saya lakukan untuk membuka bidang uji coba? Ini adalah level berikutnya dari repositori formasi listrik. Anda masih memiliki poin takdir yang tersedia, jadi sebaiknya Anda membelinya. Ryan merenung sedikit dan menyipitkan matanya. Segera setelah itu, dia mengirim pesan ke Rowan dan menjelaskan semuanya. Jadi kamu perlu menggunakan 3.000 poin untuk meningkatkannya, kan? Ryan mengangguk. Iya, saya benar-benar berpikir itu adalah ide yang bagus karena banyak poin takdir kami berasal darinya. Rowan mulai memikirkan opsi lain yang tersedia, termasuk repositori alkimia miliknya sendiri. Namun, mereka sudah tidak memiliki cukup poin untuk yang bagus. Adapun lokakarya alkimianya, toh mereka tidak menggunakan banyak pilnya. Tentu, pil pengumpul energi dan pil penstabil kultivasi bagus, tetapi Rowan tidak perlu peningkatan untuk membuatnya. Baiklah. Juga, Anda mungkin juga mendapatkan bengkel pandai besi itu karena harganya hanya 400 poin. Bagaimanapun, senjata kami bergantung pada keterampilan pandai besi Anda. Ryan mengangguk. 400 poin tidak terlalu banyak untuk keduanya. Besar, mari kita bertemu di luar dan melakukan pembelian. Keduanya menyentuh Solgem Orb sekali lagi dan mengakses daftar hadiah. Peningkatan repositori formasi listrik permata jiwa level 3 dan lokakarya pandai besi permata jiwa. Total biaya, 3.400 poin takdir. Konfirmasi pembelian. Ya, seperti yang diharapkan, repositori formasi listrik Ryan mulai bersinar sekali lagi. Pada saat yang sama, sebuah bangunan baru mulai muncul di samping bengkel alkemis. Si kembar menunggu di luar tanpa terlalu peduli sampai upgrade akhirnya selesai. Seperti biasa, suara sistem muncul di benak mereka untuk mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Bagus. Coba saya lihat. Rowan mengangguk saat dia berbalik. Aku sudah mendapatkan kualiku, jadi aku akan pergi ke Old Worm's Hut untuk mengujinya. Namun, Sister Orb segera mengingatkannya. Kamu tidak bisa. Apakah Anda lupa bahwa alat-alat itu terkunci di dalam lokakarya? Rowan menyipitkan matanya. Sister Orb memang mengatakan sesuatu seperti itu sebelumnya. Apakah tidak ada jalan lain? Batasan ini terlalu besar. Sampai level alkimia saya meningkat ke titik di mana yin yang akan membuat perbedaan besar, akan jauh lebih baik jika saya dapat menggunakannya bersama dengan cacing tua. Yah, kamu bisa melakukan sesuatu seperti yang kamu minta padaku di masa lalu. Kembali ketika Ryan dan Rowan berada di suku Varen, mereka bertanya apakah mereka bisa membawa teknik dari sistem hadiah ke dunia luar. Misalnya, perbaikan tulang. Sister Orb memberitahu mereka bahwa itu mungkin, tetapi akan lebih mahal untuk membagikan pengetahuan ini daripada menggunakan diri mereka sendiri. Sister Orb menyebutkan hal yang sama sekarang. Begitu. Berapa harganya? Biarkan saya memeriksa sistem. Menemukannya. Sistem dapat memungkinkan Anda untuk mengeluarkannya, tetapi Anda akan dikenakan biaya 1000 Destiny Point lagi. Ryan tidak bisa tidak menyebutkan. Itu jauh lebih murah daripada yang saya kira. Sistem telah meminta berkali-kali lebih banyak nilai peningkatan tulang pertama di masa lalu. Itu karena peningkatan tulang akan membuat perubahan permanen pada tubuh manusia. Alat alkimia Rowan hanya akan mempermudah pembuatan pil. Perbedaannya sangat besar. Rowan tidak ingin membuang waktu, jadi dia langsung bertanya. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan pertukaran. Ryan dan Rowan kemudian menyentuh Solgem Orb. Opsi khusus penghapusan alat. Jumlah total item host akan dikenakan biaya 1000 Destiny Points untuk dilepaskan dari kuncinya. Konfirmasi pembelian. Ya, bangunan di belakang Ryan dan Rowan segera mulai bersinar sekali lagi, seperti pada peningkatan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, mereka kembali normal. Peningkatan selesai. Bagus. Ini akan sangat nyaman di masa depan. Sister Orb kemudian mengingatkan si kembar. Jika Anda ingin merilis alat lain di masa mendatang,
itu juga akan membutuhkan lebih banyak poin takdir. Selain itu, harganya juga akan meningkat. Ryan dan Roan sudah mengharapkan itu. Baiklah, kita akan lihat apakah kita membutuhkannya lagi. Ryan kemudian menanyakan hal lain. Ngomong-ngomong, berapa banyak Destiny Point yang kita miliki sekarang, Sister Orb? 130. Si kembar hanya bisa menghela nafas. Akumulasi 14 bulan hilang, begitu saja. Tidak ada gunanya. Setidaknya kita mendapatkan apa yang kita inginkan pada akhirnya. Ngomong-ngomong, tidakkah kamu ingin meningkatkan bengkel pandai besi ke level 2? Ryan menggelengkan kepalanya. Mari kita simpan poin-poin ini karena kita tidak tahu apakah kita perlu membeli lebih banyak poin penyelamatan segera. Roan mengangguk dan tidak bersikeras. Setelah itu, dia berteleportasi keluar alam dimensi permata jiwa sebelum menuju ke pondok cacing tua. Ryan, di sisi lain, langsung pergi ke bengkel pandai besi. Dia sudah tahu apa yang akan dilakukan formasi listrik dengan peningkatan terakhir ini, jadi dia lebih suka melihat apa yang dia dapatkan di bengkel pandai besi terlebih dahulu. Namun, dia cukup terkejut dengan apa yang dia lihat. Ini, bukankah itu mesin penempaan hidrolik? Salah, ini adalah pers hidrolik spiritual sirkuit. Kontrol dan tekanan yang dapat dicapainya bukanlah sesuatu yang pernah Anda impikan untuk dilakukan pada level Anda saat ini dengan palu. Seperti namanya, ia menggunakan formasi sirkuit untuk mengoperasikan kontrol. Last but not least, berkat material spiritual di sisi alam semesta ini, tekanan yang diberikan olehnya jauh melampaui penekan hidrolik di kehidupan Anda sebelumnya. Hahaha, itu sangat bermanfaat. Saya pikir tingkat pertama dari semua bangunan tidak akan berguna. Untuk berpikir bahwa saya benar-benar akan mendapatkan pers hidrolik. Saya ingin tahu apakah saya harus membuat ulang bintang putih dan gelap kami sekarang setelah saya memilikinya. Tidak diragukan lagi mereka akan jauh lebih baik daripada sekarang. Sepertinya itu ide yang bagus. Bagaimanapun, itu hanya alat pertama. Itu tidak berarti kamu juga tidak membutuhkan palu di masa depan. Ryan setuju dengan Suster Orb. Jelas, saya adalah seorang ahli metalurgi. Ingat, bagaimanapun, saya menantikan saat saya menggunakannya.